semuanya, selamat datang di podcast yang membahas mengenai literasi digital. Nah, berkaitan dengan literasi digital, tentunya kita sudah tidak asing lagi karena literasi digital zaman sekarang ini berdampingan dengan kehidupan kita masing-masing. Nah, kali ini kami akan membahas terkait dengan literasi digital khususnya yaitu aspek literasi digital. Nah, kali ini saya sebagai host, perkenalkan saya Dwi Dinesa Siregar, dan pada podcast kali ini saya ditemani oleh dua yang menjadi narasumber kita, yaitu Saudari Musdali Parangputih dan Saudari Warja Saktipa, yaitu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan angkatan 2021. Nah, di podcast kali ini berkaitan dengan literasi digital, pengguna dari internet di seluruh dunia dikutip dari Forbes Women tahun 2024 ada sebanyak 5 miliar orang atau lebih dari 64% populasi dunia. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai literasi digital. Menurut kakak-kakak mahasiswi di sini, bagaimana sih pengertian literasi digital itu sendiri? Nah, tentunya saya berikan kepada Kak Orida untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, literasi digital itu apa ya? Kalau dibilang dia itu mampu atau dia pandai mencari informasi secara digital ya, yang mana dilakukan dengan secara efisien, secara bermutu, secara ya kalau bisa kita mencari informasi secara digital itu dengan nyata gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu sih. Berarti dari jawaban Kak Orida, berarti kita harus mampu beradaptasi terhadap teknologi digital ya, memanfaatkannya ke hal-hal yang positif gitu. Iya, betul. Nah, untuk Kak Musdalibah sendiri, apa sih itu literasi digital? Kalau menurut saya sendiri hampir sama ya seperti jawaban saudari dari Warja Saktipa. Kalau menurut saya itu literasi digital ini kemampuan kita, bagaimana kemampuan kita untuk menggunakan atau mengakses literasi digital. Seringkali kan seperti yang kita rasakan saat ini, hampir setiap hari kita mengakses internet, yang mana internet ini kan seperti kemampuan kita harus mampu menggunakan literasi digital ini secara efektif. Nah, baiklah, tentang pengertian literasi digital dari kedua mahasiswa sendiri sudah tersampaikan ya. Nah, saya akan bertanya lagi tentang kakak sini kan udah mahasiswi gitu, tentunya wawasannya terhadap literasi digital udah bisa lah didominasi, apalagi ketika sekarang generasi Z maupun generasi milenial kan. Nah, menurut kakak berdua di sini, bagaimana sih penguasaan kakak-kakak di sini terhadap literasi digital saat ini? Bagaimana pemanfaatannya gitu? Udah sejauh mana? Nah, tentunya kakak di sini udah bisa menjawab. Nah, Kak Orija bisa berikan jawaban. Kalau menurut saya sih, kalau kita ya sebagai mahasiswa, literasi digital ini sangat-sangat penting sih. Apalagi semua serba digital, sudah ibarat mungkin seluruh mahasiswa itu udah tahu, kayak ibarat kita mencari informasi, mencari kayak ibarat kan banyak sih sekarang ada informasi yang tidak kalau dibilang anak zaman sekarang ini hoax gitu kan ya. Berarti kita sebagai mahasiswa harus bisa mencari informasinya itu dengan nyata, secara bermutu gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Ibarat kita sebagai mahasiswa bisa lah mencari informasi yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu loh. Berarti dari jawaban dari Kak Orija, berarti kita harus dapat memilah antara data yang fakta dan data yang palsu gitu. Ya. Bisa dikonsumsi oleh pengguna media sosial yang banyak. Nah, dari Kak Musdalibah sendiri, boleh diberikan penjelasannya tadi tentang pertanyaannya. Jadi menurut saya tentang pemanfaatan literasi digital itu
sejauh ini ya kita sebagai mahasiswa, apalagi kemarin contohnya dari semester 1 sampai semester 4 kan kita di situ masih masa-masa COVID ya, dimana perkuliahan harus didaringkan, dan kita dipaksa untuk kuliah dari rumah. Jadi kita ini menggunakan seperti Google Meet, Zoom untuk bisa bertatap muka dengan dosen, belajar seperti belajar dari HP lah, bisa begitu. Jadi gimana ini kan sebagai menambah wawasan kita atau pengalaman kita tentang memahami literasi digital atau pemanfaatan teknologi digital itu. Jadi kurang lebih bisa dibilang mahasiswa yang mengalami atau ya bisa dibilang dari pengalaman ini kita sebagai mahasiswa bisa menambah wawasan atau pengalaman tentang pemanfaatan teknologi digital gitu. Berarti dari jawaban Kak Mustalifah tadi, katanya mulai dari awal mahasiswa baru sudah digodok atau dipersiapkan dengan berbagai literasi digital, contohnya yaitu Zoom, Meet, tentunya sudah berdampingan lah baik dalam proses perkuliahan dengan literasi digital atau media sosial itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya akan bertanya kembali yaitu tentang mengenai aspek literasi digital. Tentunya kalau berkaitan dengan aspek literasi digital sangat dominan ya. Nah, menurut kakak sendiri, Kak Orija, bagaimana sih itu aspek literasi digital? Kalau menurut saya sih, kalau aspek literasi digital itu kalau menurut saya ada 3 sih. Yang pertama itu akses, yang mana kita bisa mengakses informasi digital secara apa ya, kalau dibilang secara relevan lah, secara bermutu, berkualitas, yang ibarat bisa lah kita ambil ternyata informasi digital ini baik atau buruknya gitu kan. Kemudian yang kedua analisis lah. Kenapa kalau dibilang analisis? Karena informasi digital ini yang sudah kita dapat nih, tadi kan udah kita akses, terus kemudian kita ambil nih informasi yang bermutu ini. Kemudian kita analisis, kita evakuasi informasi yang sudah kita dapat ini secara kritis dan efektif gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga itu mungkin etika ya. Kalau dibilang etika itu karena apa? Karena kita belajar ya, dari literasi digital itu kan sudah luas, wawasannya sudah luas. Kemudian apa ya kalau dibilang, karena luas itu jadi kita sebagai diri kita sendiri atau sebagai orang lain yang sudah mengakses literasi digital atau media sosial, kita harus bisa menjaga apa? Menjaga hak kita, menjaga privasi kita, menjaga keamanan kita agar tidak secara pribadi itu apa ya dibilang terekspor gitu kan, apa kalau dibilang terumbar gitu loh. Jadi kita bisa menjaga privasi diri kita lah, atau menjaga privasi orang lain gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, akses literasi digital gitu. Nah, tadi dari jawaban Kak Orija itu ada 3 aspek, itu yang pertama yaitu bagaimana kita mengakses, terus yang kedua yaitu kemampuan untuk menganalisis, terus yang ketiga yaitu mengenai etika dalam literasi digital. Nah, dari jawaban Kak Orija sangat mengedukasi lah ya. Nah, untuk Kak Mustalifah sendiri yaitu apa sih itu aspek literasi digital menurut kakak? Jadi untuk aspek utama dari literasi digital ini, yang pertama ada 2 ya. Yang pertama itu kayak pemahaman terhadap data digital. Jadi kita harus mampu memahami atau menganalisis setiap data-data yang disajikan internet yang sedang kita akses tersebut. Jadi kita harus mampu memahami dan menganalisis sehingga kita tidak terjebak atau
tahu terjerumus atau termakan dari berita hoax. Bisa saja setiap informasi yang kita baca atau kita dengar di internet itu tidak benar semuanya. Jadi termasuk informasi yang tidak benar, bisa dikatakan informasi hoax. Kemudian yang kedua itu kemampuan atau mengevaluasi keaslian informasi seperti yang saya bilang tadi, yaitu informasi kita harus mampu membedakan informasi yang benar dan tidak. Di sini sudah menjelaskan tentang aspek literasi digital. Nah, tadi saya mau mengutip ada tadi Kak Orija sampaikan, yaitu mengenai etika. Bagaimana sih etika dalam dunia digital? Bagaimana sih menyampaikan berita yang fakta, nggak menyebarkan isu sara gitu, dan menimbulkan perselisihan atau perpecahan di antara kita sesama manusia gitu, dan memanfaatkan literasi digital. Tentunya kakak-kakak di sini juga pengguna media sosial, baik itu Facebook, Instagram, atau yang lainnya gitu. Nah, menurut kakak sendiri, kalau kakak di media sosial itu, apakah kakak sendiri mampu memilah mana yang berita hoax atau yang berita benar terjadi gitu? Kalau menurut saya sih, kalau saya kadang saya termakan sih dengan berita hoax. Tapi kayak ibarat tidak menyebarkan berita hoax ini kepada yang lain-lainnya. Kayak ibarat saya memakan berita itu dengan saya sendiri, pemahaman saya sendiri. Tapi nanti kemudian baru nanti kadang saya cari kenyataannya gitu loh. Ibarat kita kalau dibilang kadang saya bisa mengambil informasi secara benar-benar faktanya. Kadang ada juga yang ibarat saya ragu-ragu, ini benar atau enggak sih gitu. Apalagi kayak sekarang kan banyak nih, kalau dibilang zaman sekarang kan netizen ini kan mulutnya kan pedas semua ya kan. Jadi kayak kepancing gitu loh emosinya gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak dari situ kayak kita kadang etika kita yang kurang sopan langsung keluar, walaupun nggak dari mulut kita ya. Kadang dari ketikan itu saja etika kita sudah kalau dibilang sudah ternilai gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Musdalifah itu sendiri, nah, tadi kan udah berbahas tentang media sosial, itu ada Facebook, Instagram. Nah, tentunya kita tidak asing lagi dengan media sosial ini. Nah, pemanfaatan media sosial yang positif yang dilakukan Kak Musdalifah dari media sosial itu bagaimana, atau bagi-bagi hal yang positif, berbagi ilmu atau pengalaman gitu, bagaimana? Nah, kalau berbagi informasi yang baik atau yang bisa dikatakan gak hoax lah ya. Jadi saya sering membagikan postingan atau membagikan ulang postingan tersebut. Sebelum saya membagikan itu, saya cek terlebih dahulu atau menggali informasi tersebut apakah benar artikel ini atau berita ini, supaya saya untuk men-share-nya ke masyarakat luas tidak menimbulkan fitnah atau Perpecahan. Perpecahan kayak gitu. Jadi saya mencek terlebih dahulu kepastian berita tersebut apakah benar atau hoax tersebut. Jadi itu upaya saya untuk menyebar berita-berita palsu atau kebenarannya masih ngambang lah kan. Nah, jawaban dari kakak-kakak ini sangat baik ya. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswi atau mahasiswa jadilah orang-orang yang mengedukasi dan memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang berguna, hal-hal positif. Nah, tentunya kita kalau di kalangan orang-orang kan, kalau di Facebook itu dari kalangan usia sudah menjadi pengguna yang aktif ya, tiap hari bahkan bermain media sosial Facebook. Tentunya kalau kita menyebarkan berita hoax atau berita bohong itu bagi sebagian kalangan, apalagi kaum ibu-ibu yang udah agak lansia lah gitu, tentunya orang-orang itu akan memakan mentah-mentah berita-berita tersebut. Nah, itu akan menimbulkan suatu kegaduhan lah, nggak ada lagi berita yang kesalahpahaman antara yang satu dengan yang lain. Nah, tentunya
tentunya kita harus bisa lah memberikan edukasi pemahaman tentang bagaimana sih mencari berita di misalkan melalui Google, cari berita melalui media massa atau berita yang update lah. Nah, tentunya dari kakak di sini bagaimana sih harapannya ke depan terhadap literasi digital saat ini? Nah, ini dari Kak Oria sendiri. Kalau menurut saya sih literasi digital ini kan aksesnya cepat sekali ya, cepat, kemudian luas lah. Dan ya sedunia ini sudah tahu apa itu literasi digital. Ya kedepannya mungkin kita sebagai masyarakat, apalagi kita sebagai mahasiswa, ibarat lebih banyak mengambil nilai baiknya lah gitu kan. Jangan asal nyebar informasi saja tapi tidak dilihat dulu kebenarannya dari informasi yang sudah kita dapat, kalau saya bilang gitu. Apalagi juga yang paling utama sih etikanya ya, etika dari literasi digital ini karena sudah maju, karena aksesnya sudah cepat, jadi kalau dibilang generasi sekarang ini etikanya berkurang. Kalau saya ibarat, kalau bisa etika kita sebagai generasi ke depan, apalagi kita mahasiswa, ibarat kita sudah punya pendidikan, ya etikanya harus ditingkatkan, jangan menurun gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Nah, kalau Pak sudah lihat di sini, bagaimana harapannya ke depan terhadap literasi digital yang dialami saat ini? Kakaknya itu mau semakin belajar terhadap penguasaan literasi digital dalam bentuk pemasaran atau marketing secara online gitu, bagaimana sih harapannya? Jadi kalau untuk atau meningkatkan literasi digital yang setiap seseorang ya pentingnya atau kita bisa belajar tentang bagaimana peran literasi digital ini di kehidupan masyarakat. Jadi kita bisa memainkan peran penting pendidikan ini sebagai pedoman buat kita supaya bisa lebih meningkatkan literasi digital dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan tentang penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Kemudian ada etika global ya, atau etika global dalam teknologi, serta kita bisa mampu menjaga privasi, serta kita bisa lebih menjaga privasi setiap orang dalam bersosial media. Jadi setiap sosial media ini mempunyai hak keamanan setiap penggunanya. Saran saya ke semua masyarakat atau pengguna media sosial, kita bisa belajar lebih lagi tentang literasi digital ini sehingga kita tidak terjerumus atau ke hal-hal negatif tentang penggunaan media sosial ini. Jadi menurut Mas Musdalifah sendiri, yaitu kita harus mampu menjaga privasi kita sendiri di media sosial gitu. Literasi digital yang kita bahas sejauh ini sangat pentinglah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tentunya literasi digital diciptakan untuk memudahkan mengakses ya, tapi banyak disalahgunakan. Contohnya penipuan secara online maupun bermain judi online dan lain sebagainya, tentunya dapat merusak generasi yang akan datang gitu. Nah, tentunya kita harus mampu memberikan edukasi atau pemahaman bagaimana sih pemanfaatan literasi digital ke depannya gitu. Nah, jadilah mungkin kita sebagai agen-agen pembaharu untuk menjadi memanfaatkan literasi digital untuk hal-hal yang positif. Untuk closing statement kali ini, bagaimana sih closing statement dari Kak Ode sendiri untuk literasi digital? Semoga Indonesia makin cakap digital, makin bisa memilah mana berita hoax, netizennya kayak mana gitu. Nah, mungkin gimana harapannya? Kalau harapan saya sih sebagai masyarakat Indonesia ya, karena kan kalau dibilang pertama nih
kan nggak semua masyarakat kita ini mengerti apa itu literasi digital, apalagi kayak misalnya orang tua yang tidak mengetahui apa itu literasi digital. Nah, kita sebagai generasi atau muda-mudi untuk melanjutkan ibarat melanjutkan generasi berikutnya agar kemajuan teknologi ini lebih maju gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya tadi itu kita harus bisa memilih, lebih banyaknya memilih fakta-fakta ya, fakta-fakta. Terus kita bisa menganalisis informasinya itu dengan baik. Jangan mengambil keburukannya saja gitu loh. Jadi agar kedepannya negara kita atau generasi kita yang kedepannya itu lebih maju. Majunya itu karena apa? Majunya karena kebaikan gitu loh, bukan karena informasi yang jelek-jelek dengan buruk-buruk. Kalau menurut saya seperti itu sih. Nah, mungkin pembahasan kita hari ini pada podcast ini sudah sangat mendalam lah ya, edukasi dari kakak-kakak, Kak Musdalifah, Kak Orida, terima kasih. Nah, untuk penutupan kali ini saya mau ajak Kak Musdalifah dan Kak Orida bilang hashtag yaitu Indonesia makin cakap digital gitu. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia makin cakap digital. Nah, sekianlah untuk podcast kita kali ini. Jadi Kak Orida, terima kasih ya. Sama-sama.